Adanya pandemi global COVID-19 yang masuk pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020 telah mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk terus beradaptasi dan terus berkembang. Pandemi ini telah mempengaruhi pola hidup masyarakat untuk bertransformasi ke dunia digital. Penetrasi dunia digital oleh masyarakat harus diimbangi dengan sarana dan prasarana kebutuhan internet yang lebih memadai. Karena permintaan trafik data internet tentunya akan mengalami kenaikan. Hal ini untuk mendukung kegiatan seperti e-learning, pembayaran digital, e-government, dan e-commerce yang semakin diminati. Oleh karena itu, tidak heran jika pertumbuhan industri telekomunikasi tahun ini masih positif di angka 4,8%. Hasil survei global Grant Thornton telah menunjukkan bahwa 57% pelaku bisnis telekomunikasi global optimis mengenai prospek ekonomi ke depan. Angka ini naik 14% dibanding tahun sebelumnya. Ini memberikan sinyal optimisme bahwa sektor telekomunikasi mampu menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut juga tercermin dari beberapa perusahaan telekomunikasi Indonesia yang juga mengalami pertumbuhan selama pandemi. Kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas sosial juga turut membentuk pola hidup baru yang serba digital. Sehingga ini juga merupakan peluang bagi perusahaan industri telekomunikasi untuk semakin berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, sektor telekomunikasi masih sangat prospektif. Karena pandemi global ini justru merupakan game changer yang meningkatkan peran dan urgensi telekomunikasi broadband di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Jaringan 5G juga saat ini semakin difokuskan dan dianggap penting dalam menjadikan katalis transformasi digital dan industri 4.0. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, untuk sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 1,64% quarter on quarter atau 6,87% year on year di sepanjang kuartal 2 tahun 2021 jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Prospek ke depannya pada akhir tahun 2021 hingga 2022, Kementerian Kominfo saat ini sedang mempersiapkan suatu infrastruktur teknologi seluler konektivitas next generation atau 5G di Indonesia. Dengan dukungan ini, sektor industri telekomunikasi akan semakin melesat kinerja dan permintaannya. Pemerintah juga telah menyiapkan tingkat kandungan dalam negeri 5G. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan industri penyediaan layanan jaringan 5G hingga dapat berkembang secara komersial dengan baik, di mana hal ini tercatat dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang meliputi kebijakan. Di antaranya, 1. Infrastruktur sharing aktif dan pasif. 2. Spektrum sharing. 3. Pengaturan koeksistensi layanan over the top dengan layanan multimedia. Dari data tabel tersebut dapat kita lihat bahwa sektor infrastruktur terbukti merupakan sektor yang tidak terpengaruh dengan adanya pandemi global. Sektor infrastruktur mampu bertahan dan cenderung stabil. Sejak pandemi global mulai masuk ke Indonesia yaitu pada bulan Maret 2020, terjadi koreksi dalam namun sektor infrastruktur mampu pulih dan bergerak naik perlahan. PT Telkom Indonesia (TBK) mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure pada tahun kinerja 2021 sebesar 25% dari pendapatan 2020 atau sekitar 34 triliun rupiah yang akan digunakan untuk mengembangkan network. Kemudian ada sebagian capital expenditure yang digunakan untuk mengembangkan digital platform dan juga services. Pada tahun 2021 ini, selain mengembangkan jaringan, Telkom juga akan mulai menggarap berbagai layanan di digital platform dan menyelesaikan pembangunan data center di Cikarang. Dalam 5 tahun ke depan, Telkom akan fokus untuk mengembangkan 3 pilar bisnis. Pertama, digital connectivity, termasuk di dalamnya broadband, satelit, dan sinyal 5G. Kedua, digital platform seperti data center, cloud, AI, big data, dan sebagainya. Ketiga, digital service.
Dalam pengembangannya, ketiga pilar itu mungkin akan dilakukan sendiri, dan beberapa poin Telkom akan membuka peluang untuk bekerja sama dengan mitra strategis atau akuisisi. Sesuai dengan target tahun ini dan beberapa tahun ke depan, Telkom akselerasi bisnis dengan menggandeng PT Microsoft Indonesia untuk berkolaborasi dengan tujuan mempercepat transformasi digital dan mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia. Kolaborasi keduanya akan dilakukan di sejumlah bidang, seperti pembangunan National Intelligent Infrastructure, pembangunan talenta digital, dan akselerasi transformasi digital Telkom Group. PT XL Axiata Tbk di tengah pandemi COVID-19 berhasil mencatat peningkatan jumlah pelanggan sebesar lebih dari 2% year on year dengan kenaikan operasi penetrasi smartphone menjadi 91% dari total pelanggan. Dampak dari pandemi COVID-19 memberikan efek positif untuk XL, yaitu berhasil meningkatkan jumlah total BTS menjadi 156.709 unit atau naik 12% year on year. Jumlah BTS 4G naik menjadi 65.658 dari 49.744 year on year. Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan XL, penyediaan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan, serta digitalisasi untuk peningkatan penjualan telah berhasil mendorong meningkatnya trafik penggunaan data. Tercatat, selama semester pertama 2021, total trafik layanan meningkat sebesar 33% year on year menjadi 2.963 petabyte. Peningkatan trafik ini mendorong meningkatnya pendapatan data, yaitu meningkat sebesar 9% menjadi 5,9 triliun rupiah di kuartal 2 tahun 2021. Seiring dengan work from home dan school from home, peningkatan jumlah pelanggan, trafik penggunaan data, dan pendapatan data XL akan terus meningkat secara positif ke depannya. Didukung dengan XL akan melanjutkan transformasi digital. Dalam melaksanakan transformasi digital dalam operasional perusahaan, XL telah menjalankan sejumlah inisiatif yang strategis. Selain implementasi platform Zero Touch Operation, inisiatif yang telah diimplementasikan antara lain Google Cloud, Hybrid Cloud, Cloud Core 5G Ready. Sementara itu, guna menyiapkan jaringan menuju 5G, XL Axiata juga terus melanjutkan proses fiberisasi jaringan. Ooredoo Group dan CK Hutchison Holdings Limited sepakat untuk melakukan aksi merger. Pasca aksi merger antara PT Indosat Tbk atau ISAT dengan PT Hutchison Tree Indonesia akan bergabung menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Diprediksi dapat mencatatkan pendapatan sebesar 3 miliar US dollar per tahun. Kesepakatan aksi merger ini untuk menciptakan nilai yang luar biasa bagi pelanggan dan pemegang saham. Aksi merger ISAT dan PT Hutchison Tree Indonesia ditargetkan dapat mempercepat proses transformasi digital di Indonesia dan menyatukan dua brand telekomunikasi seluler terkemuka untuk menciptakan perusahaan telekomunikasi digital baru dengan teknologi kelas dunia. Dalam mempercepat transformasi digital, ISAT meluncurkan 5G secara komersial di Jakarta. Adanya layanan 5G salah satunya ditujukan untuk mendukung industri 4.0 dan visi Smart City Jakarta. Jakarta menjadi pilihan karena ISAT melihat peluang menarik. Infrastruktur yang lebih lengkap dan merupakan epicentrum ekonomi. Ada banyak use case 5G yang relevan untuk diterapkan di Jakarta. Setelah keberhasilan ini, masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan 3 operator telekomunikasi seluler yang menyediakan layanan dengan jaringan 5G, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, serta Frame yang akan hadir. ISAT berhasil mencapai tahap transformasi digital di tahun 2021 ini, tercermin dari konsistensi mencatatkan kinerja keuangan yang kuat melalui eksekusi-eksekusi yang berfokus pada strategi, sehingga pada paruh pertama tahun ini ISAT mencapai pertumbuhan top line yang sangat kuat, meneruskan tren pertumbuhan pendapatan yang secara konsisten mengungguli industri.
PT Smartfren Tbk atau Friend melalui anak usahanya yaitu PT Smart Telecom atau Smartel melakukan penyertaan modal saham kepada perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi. PT Muara Telematika Indonesia atau Muara Telindo senilai total 360 miliar rupiah. Alhasil, saat ini Friend sudah menggenggam kepemilikan saham 20,5% saham Muara Telindo. Melalui aksi penyertaan modal pada Muara Telindo, ditargetkan akan menjadi sinergi secara operasional antara Friend dan Smartel dengan Moratel, serta dapat memberikan dampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Friend dan Smartel yang serta memperkuat kelangsungan usaha keduanya. Ekspansi bisnis yang sudah dilaksanakan berpotensi memantapkan kinerja keuangan Friend dalam beberapa periode ke depan. Didukung oleh fundamental yang kuat, Friend berhasil mencatatkan kinerja sangat positif di semester 1 tahun 2021 ini. Tercatat pendapatan usaha meningkat sebesar 15,05% year on year menjadi 4,95 triliun rupiah. Friend masih tercatat rugi bersih, namun kerugian itu berkurang hingga mencapai 63% menjadi 451 miliar rupiah dari rugi catatan tahun sebelumnya yaitu 1,22 triliun rupiah. Ini memberikan sinyal positif untuk kedepannya. Diproyeksikan tahun 2022 Friend akan mencatatkan kinerja laba bersih seiring terus melakukan efisiensi dan inovasi bisnis. Friend saat ini tengah memperluas jaringan secara geografis ke wilayah timur Indonesia. Friend juga melihat peluang dengan adanya bundling seperti Triple and Quad Play dengan mobile, fixed pay TV. Pada kualitas 1G like 5G, Friend memiliki kecepatan jaringan yang sangat baik, sehingga jaringan 5G dapat semakin bersih dan kecepatan yang stabil. Apabila jaringan 5G digunakan untuk akses video, maka video yang dihasilkan akan lebih bersih. Proses pengiriman gambar bagi yang menggunakan kamera augmented reality pun akan semakin cepat. Hal ini tentu menjadikan tren positif ke depannya dan memperkuat posisi Friend sebagai salah satu operator yang memiliki kualitas jaringan yang sangat baik. Saham sektor industri telekomunikasi masih layak dikoleksi untuk investasi jangka panjang, khususnya untuk saham Telkom dan Friend yang mempunyai nilai wajar atau fair value cukup jauh dari harganya saat ini, berdasarkan valuasi yang mengacu pada price per book value ratio. Sedangkan untuk ISAT juga masih dapat dipertimbangkan untuk investasi meskipun secara relatif valuasinya masih mahal, namun secara prospek masih sangat menarik pasca merger dengan Hutchison Trade. Adapun untuk saham Excel, meskipun valuasinya relatif mahal, akan tetapi masih menarik untuk dikoleksi karena memberikan dividen yield yang menarik di antara saham blue chip sektor industri telekomunikasi lainnya.